menurut saya ada hal yang harus digarisbawahi. Sah-sah saja kalau ada yang mengatakan bahwa eh, wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Tentu bisa kalau syarat-syaratnya terpenuhi, Apa tuh? sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh. Ya kan, ada prosedurnya juga, nggak ujuk-ujuk dibacakan di DPR terus tiba-tiba harus dimakzulkan, nggak juga begitu. Kan ada prosedurnya, ada syarat undang-undangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus juga digarisbawahi bahwa DPR itu perwakilan kelompok tertentu, ya kan? Nah, ketiga, yang ingin saya sampaikan lagi, DPR juga nggak boleh berpolitik praktis. Karena apa? Karena banyak utang-utang DPR, ya, banyak juga permintaan rakyat banyak yang belum dipenuhi oleh DPR sendiri. Misalnya rancangan undang-undang PPRT. Rancangan undang-undang PPRT itu justru lebih ya harusnya lebih diperhatikan oleh DPR. Kenapa? Sudah lebih dari 5 periode sudah dibahas di legislasi, tapi belum juga disahkan di paripurna. Nah, ngapain juga tiba-tiba ngurusin permintaan forum purnawirawannya cuma ditandatangani oleh 4 orang kan gitu. Sehingga Ini kalau ada yang bilang, gitu sorry ya, saya potong Bu, sehingga kalau kemudian ada yang bilang DPR Oke, silakan Bu. Sebentar, undang-undang PPRT ini adalah kebutuhan dari rakyat Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, legal formal, ya. Nah, kedua, undang-undang perampasan aset itu jauh lebih penting untuk direspon oleh DPR, untuk kemudian dibacakan di paripurna, kan seperti itu. Bagi yang ingin mengatakan bahwa bisa saja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden, itu juga nggak ada masalah sepanjang undang-undang dan syaratnya terpenuhi. Sehingga kalau ada yang bilang DPR terkesan bungkam dalam isu ini, tepat atau enggak, Bu? Saya kira enggak juga, karena apa? Menurut saya justru malah ya karena masih banyak yang lebih penting untuk untuk dijawab daripada soal-soal politik praktis seperti itu. Karena nanti juga jangan sampai DPR juga digugat oleh masyarakat. Kepentingan rakyat banyak tidak diperhatikan, justru kepentingan kelompok diperhatikan. Ini juga bahaya untuk DPR. Bung Rey, selain DPR juga kita tunggu sikapnya, Presiden juga kita tunggu pernyataannya secara eksplisit. Menurut Anda, kalau ada yang menilai bahwa dari Parlemen dan juga Presiden bungkam soal dorongan dari Forum Purnawirawan TNI ini, tepat atau enggak? Ya, mau bungkam mau terbuka itu adalah strategi politik kan. Nah, kalau misalnya sampai sekarang Presiden bungkam, justru itu yang memicu ya semangat dari para purnawirawan ini untuk membawa persoalan ini ke DPR. Karena mereka tidak melihat bahwa Presiden sejak awal menolak ya keinginan mereka untuk melakukan pemakzulan itu gitu. Nah, karena tidak ditolak ya, lalu tidak ada juga upaya kelihatan yang melindungi saudara Gibran, ya baik pernyataan maupun tingkah dan sebagainya gitu. Lalu Forum Purnawirawan ini menyampaikannya ke DPR. Memang sebagai mekanisme yang tepat gitu. Nah, kalau Presiden Prabowo sejak dari awal memberi sinyal yang kuat bahwa beliau dalam posisi misalnya ya tidak setuju keinginan untuk melakukan reshuffle itu, saya kira belum tentu surat itu sampai ke DPR gitu loh kira-kira. Dan uniknya setelah sampai ke DPR, surat itu juga diperlakukan ya sama. Biasanya nih kalau misalnya lah ya ada upaya untuk tidak menginginkan upaya pemakzulan itu, ya saya kira juga surat ini boleh jadi akan lama ya untuk dibacakan di forum paripurna. Bisa saja paripurna pertanggal 23 atau bahkan diundur sampai kemana, ke paripurna mana dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa didiamkan? Ya, kalau kenapa tidak ada upaya yang secara tegas menyatakan menolak, misalnya dari Gerindra gitu ya, yang saat ini kita dengar menolak secara terbuka itu hanya dua ya, fraksi Nasdem dengan fraksi Golkar gitu. Ya, karena boleh jadi usulan pemakzulan ini akan dijadikan tabungan gitu loh. Tabungan apa? Jadi tabungan politik. Jadi tidak di PTS-kan, ya, artinya nggak ditolak serta merta gitu, tetapi juga mungkin nggak akan dilanjutkan dengan serta merta.
Jadi tergantung situasinya gitu. Istilah yang lain itu adalah kita ini kan salah satu tradisi politiknya itu adalah sandra menyandra gitu. Sehingga Nah, singkatnya, saya potong. Sehingga singkatnya kalau menurut Anda, Presiden perlu menyatakan sikap tidak soal ini? Karena kan sudah 2 kali forum ini menyatakan dorongan untuk pemakzulan Wapres. Yang gini loh, kalau bagi saya itu melihat respon Pak Prabowo itu bukan melihat setuju. Gitu. Kalau beliau misalnya setuju itu dengan diam aja artinya beliau setuju gitu loh kira-kira tuh. Tapi respon yang ditunggu itu beliau mengatakan menolak gitu. Jadi dengan diamnya beliau sampai sekarang tidak memberi respon setuju atau menolak, ya kita artinya mengatakan diam-diam Presiden ya membiarkan kasus ini bergulir gitu loh kira-kira. Oke. Bu Irma, menurut Anda Presiden perlu bersikap tidak soal ini? Belum menyatakan sikap secara eksplisit tidak? Nggak perlu. Karena itu bukan haknya Presiden, haknya DPR, MPR. Jadi untuk apa digubris? Ya, kalaupun itu digubris, artinya Presiden juga membuka dirinya sendiri ke publik, ya kan? Karena dia menyetujui Gibran mendampingi beliau ketika mau menjadi wakil presiden. Nah, ketika semua GR banyak GR yang dilakukan ke MK dan dikabulkan. Kenapa hanya soal Presiden Gibran saja yang kemudian banyak yang tunggang langgang? Menurut saya GR itu sah-sah saja, ya dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena kan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Kenapa harus ribut-ribut lagi, gitu loh. Ya, jadi sekarang ini bolanya bukan di Presiden. Presiden diam itu bukan apa-apa, karena dia satu paket. Ya, dia nggak mau lah ya. Kemudian dia juga ikut dalam hal-hal yang menjadi hiruk pikuk orang-orang yang pingin banget Gibran dimazulkan, kan gitu. Ya, karena kalau Gibran dimazulkan, sebentar lagi beliau juga pasti akan dimazulkan. Karena dua-duanya memang pengen dimazulkan kok sama orang-orang itu. Nggak ada lagi cara yang lain, kan kita tahu dari mana arahnya. Jadi nggak juga lah ya, masyarakat Indonesia ini bodoh nggak juga. Jadi sabar aja, kita tunggu bagaimana respon DPR. Saya sebagai anggota DPR RI tentu sah-sah aja ya kalau ada surat masuk ke DPR gitu, sah-sah saja, tapi DPR juga harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Masih banyak yang lebih penting untuk diselesaikan DPR daripada sekedar merespon politik praktis semacam ini. Penegasan itu Bung Rey. Bung Rey, satu paket presiden wakil presiden nggak bisa dipisahin. Iya, satu paket ketika dipilih sesudah berkuasa. Soal pemakzulan kan sudah jelas diatur di dalam konstitusi. Presiden sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi, Bang Rey. Ya, kan kita nggak berbicara soal syarat-syarat tadi, kita berbicara apakah Presiden sendiri atau dua-duanya sekaligus, kan itu dulu yang kita bicarain. Betul, sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi. Iya, kita tidak berbicara soal syarat-syarat itu. Nanti dulu Bu, itu bab kedua. Oh, nggak bisa begitu Pak, nggak bisa begitu. Bab pertamanya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi syarat dan undang-undang itu harus terpenuhi dulu, baru kita bicara yang lain. Karena ini kan negara ini kan negara berdaulat, negara berdasarkan hukum. Iya, jadi hukum sekarang beri kesempatan saya yang dibicarakan. Saya beri kesempatan saya berbicara dulu, Bu Irma. Bung Rey, silakan Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, apakah hanya boleh presiden yang di-impeach atau hanya wakil presiden atau harus berpasangan? Itu dulu pertanyaannya. Jawabannya. Tadi sudah saya jawab boleh. Bu Irma, sekarang saya berpendapat ini. Sabar ya Bu Irma ya. Silakan Bang. Jawabannya adalah boleh sendiri-sendiri saja, boleh berpasangan. Apa yang membuat presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat wakil presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat kedua-duanya dapat dimakzulkan sekaligus? Barulah jawaban tadi itu jika ada yang sesuai dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, baru jawabannya tuh. Nah, sekarang kalau kita begitu, Bang. Ya, dari awal kan sudah menyampaikan itu toh, bahwa kalau ada yang kirim surat ke DPR sah-sah aja. Bu Irma, berilah saya kesempatan berbicara dulu ya kan. Bang, silakan anggota DPR itu mestinya terlatih mendengar, gitu loh kira-kira tuh. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, ada warga negara ya, entah banyak atau tidak itu hal lain, yang menginginkan saudara Gibran itu dimasukkan, kan kira-kira gitu.
Lalu kalau dia dalam konteks satu paket, misalnya begitu ya, bayangan saya justru Pak Prabowo yang tampil ke depan karena dianggap ini tadi Bu Irma mengatakan habis ini. Iya, cukup menarik sekali kalau kita membahas soal tuntutan atau usul soal pemakzulan Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia dari jabatannya. Ya tentu memang ya saya sering sampaikan bahwa ini bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Ya, meskipun begitu, bukan berarti tidak bisa seorang presiden dan wakil presiden itu di-impeachment ya, atau diberhentikan di tengah jalan misalnya. Itu sah-sah saja, bisa-bisa saja, asalkan ada pondasi hukum yang kuat atau ada alasan hukum ya, dan yang lainnya. Tadi juga perdebatan dari Bu Irma ya, dari politisi Nasdem ya, dan juga dari Bung Rey Rangkuti ya, pengamat politik juga. Kalau kita melihat ya, perdebatan tersebut sangat sengit sekali. Dan bagaimana memang ada juga penyampaian dari Bu Irma menyampaikan bahwa ya soal tuntutan pemakzulan ini saya kira ya mungkin ya gitu-gitu aja lah gitu ya. Karena masih banyak hutang DPR. Tadi juga sempat disinggung RUU perampasan aset yang tak kunjung disahkan sampai sekarang. Padahal beliau ini kan anggota DPR juga, ya, anggota dewan juga beliau ini. Artinya itu tadi secara nggak langsung ya menyampaikan ya DPR itu begini loh, kan begitu ya. DPR itu kayak gini loh. Coba bayangkan bertahun-tahun undang-undang perampasan aset itu digaungkan terus-menerus, bahkan di demo. Gak ada tuh DPR yang bergerak untuk memutuskan itu, mensahkan itu. Ada apa? Jadi banyak rakyat curiga, menduga bahwa di dalam gedung DPR sana, ya mereka terlibat juga. Makanya takut barangkali senjata makan tuan. Kan begitu kurang lebihnya. Ini bukan saya yang bilang loh ya, tapi banyak sekali komentar-komentar masyarakat Indonesia yang mengatakan hal seperti itu. Padahal DPR yang kita tahu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, kan gitu ya. Tapi ya kalau ada desakan masyarakat, permintaan rakyat, tuntutan rakyat, tipis sekali rasa-rasanya DPR langsung bergerak untuk itu. Coba kalau soal pejabat, pasti cepat tuh. Ya. Tapi kita tidak membahas hal itu malam ini karena kita fokus membahas bagaimana tuntutan pemakzulan wakil presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka. Meskipun tadi di awal saya sampaikan bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang atau simple, tetapi meskipun begitu, ya bisa saja terjadi. Karena sepanjang sejarah Indonesia, dari Bung Karno sekalipun, Bapak Proklamator Indonesia, diberhentikan tengah jalan, dimakzulkan juga, digantikan oleh Pak Harto. Pak Harto, 1998 beliau turun karena desakan dari rakyat Indonesia. 32 tahun menjabat sebagai presiden, turun di tengah jalan. Pak Habibie, ya, yang kita kenal mungkin bapak teknologi lah kita kenal ya. Bagaimana beliau pada saat menjabat sebagai presiden kurang lebih setahun lebih ya. Tapi MPR menolak pertanggungjawaban beliau ya. Apalagi Gus Dur misalnya tahun 2001 ya. 2000 itu 2001 lah kurang lebih seperti itu. Turun juga diberhentikan di tengah jalan. Bisa-bisa saja. Banyak kok contoh yang lain kan begitu ya. Tapi ini menarik. Biasanya kan presiden yang diturunkan kan begitu, yang berhenti di tengah jalan. Ini kok wakil. Nah, baru kali ini nih wakilnya dipermasalahkan kan gitu. Wakil presiden.
ada apa sebetulnya? Kan ini menjadi tanda tanya. Tapi kalau mungkin pendukung-pendukungnya Gibran dan yang lainnya misalnya, paling ya mereka-mereka ini kan kaum sakit hati, belum move on, kalah pilpres, ini itu, nggak terima kalah sehingga melakukan tuntutan, usulan, desakan, dan lain-lain. Ya paling begitulah. Kalau saya sering melihat ya juru bicara ya, atau loyalis dari Jokowi Gibran ya, Pak Prabowo, tapi lebih ke Jokowi aja sih sebetulnya. Tapi dalam hal ini tentu kita melihat bahwa ini tuntutan bukan main-main ya. Ini tuntutan bukan disampaikan oleh masyarakat kecil, masyarakat biasa, tapi disampaikan oleh purnawirawan TNI dengan berbagai pangkat jenderal, bahkan ratusan tuh, dan pangkat-pangkat yang lainnya. Dan surat ini pun sudah masuk ke DPR ya, sudah berlanjut di DPR. Nanti kita nggak tahu, nanti 2/3 ya baru nanti rapim dilakukan. Kalau mungkin sudah lanjut ya bisa saja. Tapi saya penasaran, seandainya pemakzulan itu benar-benar terjadi, siapa yang menggantikan Gibran nantinya? Nah ini yang menarik juga nih, siapa yang menggantikan posisi Gibran? Adakah mungkin teman-teman yang tahu, mungkin nama-namanya sudah mulai muncul gitu ya, yang menggantikan posisi Gibran ketika akan dimakzulkan misalnya? Saya sih sejauh ini belum tahu pasti, tapi ya kalau nanti teman-teman juga punya pendapat, silahkan sampaikan di sini saja ya. Tapi menarik sekali, ini saya coba sampaikan ada beberapa komentar ya. Kalau pendapat saya, tunggu saja 5 tahun, bukannya lama. Jangan buat gaduh di negara ini. Marilah bersama-sama dukung demi kebaikan. Tolonglah Pak Purnawirawan, berilah dukungan sepenuh hati demi keamanan. Dulu saya selalu pilih Nasdem, untuk tahun depan saya nggak bakal pilih Nasdem, nggak berpihak rakyat. Tenang Mas Gibran, rakyat akan bersama Mas Gibran. Undang-undang perampasan aset itu jauh lebih penting untuk dibahas di DPR daripada membahas pemakzulan Gibran. Dalam aturan ya, ini dalam aturan debat, Ray lebih memahami dan tidak menyebar fitnah. Irma ngomong tidak berdasar, masa dibilang setelah Gibran terus Prabowo? Apa dasar argumennya Irma, wakil rakyat yang asal ngomong? Itu tadi, sama juga memburukkan DPR juga. Lebih penting pembahasan RUU perampasan aset. Selama ini di mana perencanaan undang-undang itu disahkan atau tidak? Bertahun-tahun itu digaungkan. Mana ada buktinya, mana? Jangan pada saat ada tuntutan, ada usulan semacam ini, katanya yang nggak penting, yang lebih penting ini, yang lebih penting itu. Sejak dulu mana? Kalau dianggap penting, mana? Jadi jangan asal bunyi juga, kan begitu ya. Kita juga sebagai rakyat Indonesia nggak bodoh-bodoh amat lah gitu ya. Kita nggak bodoh-bodoh banget lah, nggak bodoh amat dan nggak bodoh banget, kan begitu. Kita lihat situasi di negeri ini seperti apa. Oke lah, kita awam terkait hukum, tetapi kita punya otak ya, punya logika berpikir, punya akal sehat yang masih bisa berpikir. Tetapi kalau dalam hal seperti ini, jangan dipelintir kemana-mana. Lebih penting membahas ini daripada ini, lebih penting bahas ini daripada ini. Bagaimana ceritanya udah bertahun-tahun gak disahkan, giliran ada yang begini, ini lebih penting dibahas. Kan aneh juga tuh. Aneh bin ajaib begitu. Tapi terserah lah teman-teman, nanti mungkin Anda yang lebih paham, juga sudah kita dengarkan tadi bersama. Tapi secara nalar logika kita sih ya masuk akal juga sebetulnya yang disampaikan ya. Tapi DPR yang baik adalah DPR yang berpihak pada rakyat. Karena tanpa rakyat ya anda ini nggak bakal duduk lah di kursi-kursi Anda itu ya, kan begitu. Nggak bakal duduk jadi anggota dewan kalau rakyat nggak ada. Kalau rakyat sendiri pun tidak menghendaki pemimpin itu turun ya turun, kan begitu. Turunkan aja kalau rakyat sudah tidak menghendaki. Tapi daripada dimakzulkan, mundur adalah paling mulia, paling terhormat.
menurut saya. Ya, mungkin nanti kita akan coba lanjut di video saya selanjutnya saja ya, kita akan bahas lebih detail. Karena di sini juga sebetulnya saya sudah bahas di video saya sebelumnya, teman-teman nanti boleh cek juga ya. Mungkin dari saya itu saja lah ya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.